Ya, nih saya punya buku sejarah nih. Ini saya akan bukakan. Jadi saya ngomong ini nggak pakai. Sebelum Saya ngomong itu, saya ngomong tidak seperti kamu yang hanya pakai mulut. Ya, boleh saya akan pakai bukti. Bisa dibesarkan, guys. Nih kasih kamu tahu nih Paulus. Tunggu bentar. Bisa dibesarkan. Oke. Paulus ya. Nah, jadi bagaimana kami bisa percaya dengan kekristenan, dengan Paulus itu atau kitab perjanjian baru itu suatu kebenaran? Nggak bisa dibuktikan. Lewat sejarah pun tidak bisa dibuktikan. Nih lihat ya, dikatakan many scholar questioning the gospel accounts of the life and ministry. Jadi banyak para sarjana mempertanyakan Injil, catatan Injil sehubungan dengan kehidupan dan pelayanan Yesus. Oleh karena keempat catatan Injil itu berisi pernyataan yang tidak bisa, yang cannot be proved, yang tidak bisa dibuktikan secara historis. Ya, apa yang dikatakan oleh Markus itu kontradiksi dengan Matius dan lainnya. Nah, kita lihat bagaimana dengan sepak terjang yang namanya Paulus. Nah, kan yang aku murid Rabbi Gamaliel. Nah, kita lihat sejarahnya. Jadi kita enak kalau ngomong nih, kalau ada bukti ya. Bapak itu tahun berapa itu bukunya dulu? Tahun berapa bukunya itu terbit? Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa? Kamu cari sendiri. Nih penulisnya Max Isaac Demon, seorang pemenang Nobel ya, pemenang Nobel ya. Kita lihat. Jadi saya pakai bukunya tahunnya itu buku dari kalangan Yahudi itu. Oh bukan, ini sama sekali bukan, karena dia adalah. Makanya saya tanya dulu tahunnya. Ya. Oke, kita lihat. Ya, kita konsentrasi di Paulus ya. Karena Paulus sekarang udah jelas kita tahu nabi-nabi palsu itu, ya nabi palsu itu beredar sekarang di dunia. Ganti biar Pak Billy nerangin dulu. Habis ini ada tanggapi gitu. Tahunnya dulu supaya bisa. Max Isaac Demon ini adalah ya, Max Isaac Demon ini adalah sejarawan ya, yang memenangkan banyak Nobel penghargaan ya. Bisa dicek ya. Kita lihat Paulus itu kayak gimana ya. Nah, ini gini. Jadi Rabbi Gamaliel tahunnya entah apa yang dibaca. Ya, Rabbi Gamaliel mengangkat dirinya sebagai pengantar, pemberi pengabar daripada kitab Mishnah. Nah, di waktu yang bersamaan Paulus ya nih. The Christian Apostle, seorang rasul dari Kristen Paulus berinisiatif untuk mempraktekkan ajaran Kristen ya, doktrin Kristen from the pulpit, dari sarang ya sinagog orang Yahudi. Nah, mempraktekkan. And other Christian. Iya kan mempraktekkan dia itu. Iya, dengerin. Makanya saya tanya tahunnya tadi berapa? Dengerin ya. Sabar dulu. Udah kebakaran jenggot belum juga apa-apain. Dengerin. The Christian Apostle ya, rasul daripada orang Kristen yang namanya Paulus berinisiatif untuk practice the preaching, untuk mempraktekkan pengajaran Kristen di sarang sinagog Yahudi ya. Dia berusaha mencoba. Apa yang terjadi? Bukan mencoba. And other Christian missionaries dan banyak sekali yang lainnya, para misionaris Kristen melanjutkan pekerjaan Paulus untuk mempraktekkan penginjilan. The Jews ya benar itu data Anda, mendukung data Anda. Ya, the Jews, orang Yahudi mendengar ini, kenapa? Pengajaran yang aneh ini tidak dapat mereka temukan di Torah, tidak ditemukan di Torah. Tuh. Iya, ada yang sabar. Tuhan tidak pernah. God had, sabar belum tuh. God had said what the Christian proclaim. Jadi tidak ada yang apa yang diklaim oleh Kristen itu ada di dalam kitab Taurat Tuhan, nggak ada. Banyak orang berpikir, yang lain berpikir bahwa ini adalah
hanya bentuk dari variasi dari Judaism. Beberapa berpikir begitu. Here is the danger. Inilah letak bahayanya Kristen. Kenapa? Ya. Rabbi Gamaliel kemudian ended this practice of free ride. Jadi Rabbi Gamaliel menghentikan praktek numpang nebengnya Kristen ini, ya. For Christian doctrine, nah, nebeng di sinagog di stop oleh Rabbi Gamaliel, ya, dan dibuatkan dan menginsert dan membuatkan birkat haminim, ya, dan berkat haminim itu bunyinya gini, nih, may the slander, kiranya para pemfitnah dihancurkan dan disingkirkan namanya dari kitab kehidupan. Makanya orang Yahudi mendoakan ini sehari 3 kali mereka berdoa seperti ini. Kiranya nama mereka dihancurkan dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan. Ini asal mulanya dari Rabbi Gamaliel. Jadi kalau Paulus mengatakan dia adalah murid Rabbi Gamaliel, justru Rabbi Gamaliel ya yang menghentikan Paulus dan kroni-kroninya di dalam sinagog dan dibuatkan kutukan, yaitu birkat haminim. Ini sejarah. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Justru datamu menjelaskan di mana Gamaliel dengan Paulus juga adalah memang sesama Yahudi dan sering mengajar di Bait Allah. Anda baca data Anda tadi. Cuman memang kebelakangan akhirnya Gamaliel menolak Yahudi dan Kristen. Oh, bukan. Pada akhirnya Paulus dikeluarkan dari sinagog. Ya, kenapa? Karena mengajarkan ajaran yang bukan ajaran Tuhan. Betul. Begitu. Akhirnya, iya betul. Akhirnya Betul ya, memang betul. Ya, memang betul. Tapi iya, memang betul. Tapi memang tidak bisa Anda pungkiri kalau Paulus dengan Gamaliel ada hubungan keguruan, sama-sama Yahudi. Nggak ada. Tidak bisa sangkal. Lihat dong tadi. Dan nggak ada. Justru Gamaliel yang nggak ada. Paulus, tidak ada dalam sejarah Paulus. Yahudi mengatakan Paulus itu adalah murid Gamaliel. Nggak ada. Jadi yang Makanya boleh kita lihat yang mengajar di sinagog itu anak kecil boleh, kalau enggak rabi. Menurut Anda gimana? Kalau yang mengajar di sinagog itu, Paulus mengajar di sinagog itu apa dasarnya? Kalau bukan rabi, coba menurut Anda gimana? Gini, kalau mengajar Torah, ya, kalau mengajar Torah itu memang harus rabi. Nah, apakah Paulus itu ya, sekarang kan dia mengajarkan ajaran yang bukan ajaran Torah. Dan cuman itu kan ajarannya dia mengajarkan bukan. Nathan, jangan disela dulu. Iya. Dia mengajarkan di sinagog mengajarkan, bukan mengajar di tempat di apa namanya, di bima namanya. Bima itu seperti mimbar, tidak begitu. Dia mengajarkan kayak di pribadi, pelepas pribadi begitu. Makanya mereka bingung ini di mana ajarannya. Dan memang dinyatakan itu bukan ajaran Tuhan, diajarkan oleh Paulus. Dan Anda sudah mengatakan iya. Betul. Nah, makanya perhatikan. Paulus mengajar di sinagog. Memang ajarannya melenceng. Ya iya, karena tahu kok. Kamu tahu tuh. Aduh. Makanya kamu kan itu kamu tahu pelajarannya melenceng. Sebentar. Itu kamu yang bilang ya. Guys bilang ya, dia yang bilang ya, guys. Iya, saya yang bilang. Ajaran Paulus melenceng. Tidak sesuai dengan dari ajaran yang sesat menjadi ajaran yang lurus jadinya. Iya, dari ajaran Yahudi melenceng, makanya dia diusir. Gitu. Iya, jelas dong, karena dia tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Dia tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Makanya saya ulang narasi saya dari awal, kan Anda potong tadi. Iya, kan Anda sudah mengatakan salah Paulus mengajarkan bukan tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Anda sudah mengatakan iya. Yang memang setelah Paulus convert, setelah Paulus tidak mengajarkan ajaran Tuhan, Anda mengatakan iya tadi barusan. Yang diajarkan Paulus memang sudah tidak sama dengan syariat ajarannya Yahudi, sudah berbeda. Gitu. Artinya Paulus bukanlah murid Rabbi Gamaliel. Nggak ada kalau murid Rabbi Gamaliel. Nggak ada. Tidak ada Rabbi Gamaliel punya murid. Tidak ada dalam Mishnah. Tidak ada namanya. Tidak ada dalam Mishnah nih. Makanya dia bisa dikasih izin mengajar di sinagog. Ini adalah daftar murid-murid Rabi, ya, termasuk Rabbi Gamaliel ada di sini. Tidak ada yang namanya Shaul, Rasul Paulus, nggak ada. Itu hanya dia mengakui saja, gitu. Udah dijawab. Ajaran Saulus waktu itu melenceng, terus kemudian
dianggap sebagai Kristen adalah rabi mengajarkan Kristen, jadi membuat ajaran baru yaitu Kristen. Selesai kau di sini kau. Jadi begini, di sinagog yang datang ke situ. Udah Bro Nathan, udah ini topik Ya, udah. perhatikan. Tunggu dulu. Di sinagog itu yang datang itu tentunya orang Yahudi toh, ya kan? Nggak mungkin juga orang Roma datang ke sinagog, bro. Paham? Iya, Paulus kan orang Roma, gimana sih? Dia memang orang Roma. Jadi tapi begini, dia orang itu, Pak, Yahudi. begini. Paulus kan orang Roma. Dia Jadi kalau memiliki kamu ngomong begitu, kewarganegaraan. kamu Begini salah. itu maksudnya, Pak. Ya udah, silakan yang lain dulu. Udah cukup kayak topik ini gitu Oke. loh. Udah jelas kan Oke, Saulus begini, itu Pak Andi, ya, melenceng. Pak Andi. Ya. Ya, begini Pak Andi, sebetulnya Yesus ini kalau nggak terbukti, Yesus ini lahir dan semua perjalanan Yesus tidak akan ada namanya Injil atau perjanjian baru atau berita, kabar baik, nggak ada. Oleh karena itu yang ditunggu-tunggu oleh orang Bani Israel atau Bani Yahudi adalah Mesias yang bisa melepaskan mereka dari jajahan. Nah, yang diajarkan Paulus itu udah jauh beda dari kehendak orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak mengakui ini sebagai ajaran yang dibawa Paulus ini. Iya, dia tuh Padahal melenceng Paulus tadi, ini Pak. mengajarkan. Itu makanya saya bilang ya, melencengnya karena tidak diakui. Nah, makanya oleh karena itu sekarang ada satu-satu yang percaya. Ya, percaya tentang Yesus ini. Kok bisa ya disalurkan kepada bangsa-bangsa lain? Padahal datangnya Yesus ini untuk kita sendiri, untuk bangsa kita. Tapi kenapa sih orang percaya bangsa-bangsa lain? Ya, Ya udah, Pak, itu udah, Pak, makanya udah. perbedaan. Karena ini Rasul Paulus ini orang radikal benar-benar yang paling membenci ajaran Yesus Ya ini. udah dijawab Tapi tadi, karena Pak. Saulus. karena Yesus, sedikit lagi, karena Yesus memakai si Paulus ini supaya bisa dia menjadi contoh, makanya orang Kristen sampai sekarang percaya tentang sejarah Yesus ini. Oke. Dan lain-lainnya itu nggak usah dibaca-baca dulu. Ya. Jadi kesimpulannya Gitu. adalah Saulus ini mengajarkan ajaran melenceng sehingga dia keluar mengajarkan sekte Kristen. Inilah yang Anda imani sekarang, kan itu kesimpulannya. Susah apa sih? Melencengnya begini. Bukan melenceng, Pak, bukan melenceng. Ya, melenceng. Karena Biar saya Kristus, luruskan. Melenceng maksudnya kok ada tadi contoh bilang. ya. Melenceng. Karena Kristus Biar saya itu jelaskan. bodoh kami karena Kristus. Ya, bodoh kami karena si Kristus. Itu Rasul Paulus yang mengatakan itu pengajarannya. Maksudnya kami ini sebetulnya bukan keegoisan, ya. Tapi kalau pribadi kami bisa egois, tapi karena Kristus makanya bodoh kami, udah makanya tenang kan. Ini aja deh saya tanya kepada Bro Nathan yang kalian, apakah ajaran Saulus itu sama dengan ajaran Yudaisme? Kami Ntar dulu. Bro Nathan, apakah ajaran Saulus itu sama dengan ajaran yang Yudaisme? kasih sesuai yang ditunjukkan Udah. Yesus kepada. Udah merah signalnya lurah. Apakah ajaran Saulus? Ini pertanyaannya. Apakah ajaran Saulus sama dengan ajaran Yudaisme? Memang Seperti Rasul Paulus itu. Waduh, kasih panjang ini lurah Itu nih. maksudnya Pak Andi. Ya cukup Pak ya. Ya silakan Non. Jadi memang Yesus juga demikian. Makanya Enggak, saya nggak nanya itu loh. Ya termasuk Apakah salah satu. Bro Nathan, apakah ajaran Paulus sama dengan ajaran Yudaisme? Jelas berbeda karena ajaran Beda, Yesus udah juga cukup. berbeda. Jadi melenceng dari Yudaisme gitu loh. Sebentar, memang iya, memang nggak sesuai lagi dengan ajaran Yudaisme, udah pasti berbeda. Nah, udah itu kesimpulannya. Dengar, makanya Yesus juga sudah mengajarkan yang melenceng dari Yahudi, makanya dia mau disalibkan. Nah, jadi perlu disadari ketika terjadi sesuatu upgrade, kan yang diharapkan Yahudi Mesiasnya itu harusnya jangan melenceng dari Torah mereka. Tapi Yesus juga keluar dari ajaran Torah, makanya apalagi ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kemudian Yesus juga sering mengutip, contoh dia mengutip tentang Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir. Kemudian dia mengutip Yesaya 53, bagaimana dikatakan di situ langsung perkataan Yesus loh yang berbicara, dikatakan ada dalam Yesus. ya Yesus ketika dia pernah mengajar mengutip kitab Yesaya 9. Kapan Yesus pernah menulis kitab? Nggak pernah loh. mengutip, bukan menulis, mengutip ya. Iya, Ketika Yesus kapan mengajar, Yesus mengutip Yesaya 9? sebentar,
Aviat, El Gibor, Peleoet, Shalom. Kapan Yesus pernah bergelar 4 gelar itu? Nggak ada. Yesus tidak pernah bergelar. Sebentar. Yesus tidak pernah bergelar Peleoet, Yesus tidak pernah bergelar El Gibor, Yesus tidak pernah bergelar Aviat, Yesus tidak pernah bergelar Shalom. Yesus Yang mana? yang dikutip nanti saya cari ayatnya yang di Yesaya 96. Yesus tidak pernah mengutip-ngutip. Nggak, kita Yesaya kalian 53 tidak pernah ayat tulis oleh 4. Yesus. Yesaya Kita 53 kalian ayat tidak pernah 4. tulis. Yesaya 53 ayat 4. Apalagi bawa Yesaya 53, waduh, parah itu. Dikutip Yesus ketika dia berbicara dalam Matius 8 dulu tadi jangan kemana-mana. Ya, nanti ini dulu Yesaya biar saya 9. luruskan. Nanti saya ke sana. Nah, Ya, menjelang kunci malam dulu Yesaya dikatakan 9. Yesaya 9 tadi kunci Ya. dulu. Kapan Yesus pernah bergelar? Ya, sebentar. kapan Yesus pernah bergelar penasihat ajaib? El Gibor, Aviat, Ya. Shalom. Kapan? Di mana? Ya, sebentar dulu, saya lanjutkan dulu ya. Dalam Matius 8, 16, 17 ini, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang dan kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kemudian Yesus mengutip Yesaya 53 ayat 4, dia berkata, Tadi "Hal itu 9. terjadi 9 supaya-" dulu dong, konsisten. Wih, 9 dulu yang tadi Ya. kau bilang. Sebentar, saya mau 53 ayat 4, nanti 9. Jangan dulu, Nah, kita ke jadi- 9 dulu. Jadi semua saya 4 dulu. terorganisir dengan baik. Kan kau mengatakan Kemudian- Yesaya 9. Buktikan dulu Yesaya 9 itu ditujukan kepada Yesus. Kapan Yesus pernah bergelar Saya penasihat fokus saya ajaib? di Yesaya 53 dulu. Nanti saya Tadi kamu Yesaya 9 yang benar yang mana nih? Yesaya 9 dulu lah. 53. Yesaya 9 dulu. Ya, Enggak, nanti kamu- itu bukan dikutip. Enggak, Kalau konsekuen itu dulu. bukan dikutip. Kamu mesti konsekuen bukan dulu dikutip. dengan apa yang kamu katakan. Ya. Kamu mengambil Yesaya 9 itu dulu coba. Di mana kamu atur Yesus dalam Yesaya Saya 9? di Yesaya 53 4 dulu. Oke? Di saya 53 Nanti 4 itu dikatakan kan usulan kedua. Pertama kan Yesaya kamu tadi 9 mengatakan dulu. Yesaya 9. Itu dulu teratur dulu loh kalau kita mau Yesaya Yesaya 9 teratur dulu. kalau Yesaya 9 ayat 6 itu tafsir. Tunggu, itu nanti ada ayatnya. Yang sama Iya enggak, dengan itu. makanya Tapi Yesaya dulu, Yesaya 9 dulu, baru ke Yesaya 53. Sekarang kamu susun Yesaya 9 itu saya tujukan kepada bernarasi Yesus. kok Billy pula yang maksa ya kan. Saya selesaikan Lah dulu enggak dari kan saya, yang, gitu loh. yang bernarasi duluan kamu loh. Kamu bernarasi Yesaya 9 loh dulu tadi di awal loh. Iya. Saya kejar itu. Iya. Saya kejar itu. Kamu Oke, itu oke. konsekuensi. Iya. Makanya Iya, orang-orang oke, oke. kalau ngomong itu dipikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Jadi salah-salah terus. Enggak masalah, enggak masalah. Bisa Loh, nanti nggak ada saya masalah jawab dong. itu. Konsekuensi kamu dulu sekarang selesaikan Yesaya 9 baru Yesaya 53. Nah, sekarang Yesaya 9 tunjukkan kepada saya, kata kamu Yesaya 9, di mana Yesus pernah bergelar penasihat ajaib, El Gibor, Bapak yang kekal, Pangeran damai. Mana? Di mana Yesus pernah bergelar 4 gelar itu? Silakan. Saya selesaikan dulu di saya 53 ayat 4 ya. Boleh nggak ya? Kenapa Saya lompat ke selesaikan dulu situ ya. sih? Nah, saya di sini karena saya kan tadi berbicara bagaimana Yesus mengutip perjanjian Kalau lama. mau kan? sekalian Yesaya 53 satu ke bawah aja sekalian. Ya, jadi artinya runut. seperti ini. Nanti saya ke Yesaya 9 ayat 6 ini. Seperti apa penjelasannya nanti ke situ. Saya di Yesaya 53 ayat 4 dulu. Jadi Yesus mengutip ayat ini. Jadi biar jangan kemana-mana, tadi topiknya tentang penyalipan Yesus itu dengan Penyakit hubungan kita lah. Yesus. Penyakit kita lah kan yang ditanggungnya. Penyalipan, ya. Nah, jadi saat Yesus mengutip itu, makanya kalau tadi saya mau gini, saya mau sanggah perkataan Billy saja, di mana dia berkata bahwasannya kalian Kristen lah yang mengutip-ngutip kitab perjanjian lama, kan gitu dia bilang. Dan saya mau buktikan di sini, bukan Emang kami Billy, Kristen yang mengutip. emang Yudaisme mengenal perjanjian lama. Enggak, saya ralat tanah Yahudi, oke, tanah Yahudi, oke. Ya, Tanah perjanjian Yahudi, baru oke. itu. Tanah Yahudi. Nah tadi Billy bilang seperti itu, orang Kristen yang mengutip-ngutip tanah Yahudi atau kami sebut perjanjian lama ya, harus lengkap ya. Nah, jadi saya mau buktikan Yesus dan Rasul Paulus sering mengutip itu. Dan mereka lah yang memperkenalkan kekristenan kepada seluruh dunia ini, sehingga sekarang followernya Yesus begitu banyak di seluruh dunia. Itu yang mau saya bantah dulu. Jadi biar satu-satu, jadi kita jangan kemana-mana dulu, soal mengutip dulu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian tadi ke penyalipan sebenarnya mau saya jawab tadi, bahwasannya siapa yang merencanakan penyalipan. Tapi jadi kalau dialog seperti ini memang muncul hal baru, dipaksa lagi tanya, ini nggak segampang itu gitu. Ya silakan tanggap yang lain, mungkin Pak Sugi dulu lah. Susah kayaknya ini kan. Sebenarnya gini aja pertanyaannya deh. Biar Ustaz Tata juga bicara ya. Apa fungsi tanah? Ya Torah, Nevi'im, Ketubim itu buat Kristen. Dan apa pandangan Islam tentang Taurat?
gitu ya, biar pada menjawab. Tata biar nggak ngantuk. Apa fungsi buat Kristen Tanakh atau Torah Nevi'im Ketubim, dan apa pandangan Islam terhadap Torah? Siapa yang mau menjawab dulu? Ada yang Kristen mau bisa menjawab ini? Apa fungsi sih tanah itu buat Anda? Kalau Fungsinya ini apa? berarti kita ganti topik ini berarti jadinya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ganti topiknya. Jadi dialognya mungkin Suki mau jawab. Oke, silakan dulu. Ya, silakan Pak Suki. Apa fungsinya? Itu kan tanah bukan untuk siapa-siapa, untuk Bani Israel. Silakan. Apa fungsi buat Kristen? Iya, pertama itu fungsinya itu sebetulnya sebagai pengantara atau jalan kedatangan Mesias. Ya, jadi Taurat itu kan ada 3 bagian ya. Ada hukum sipilnya, moralnya, dan hukum ibadahnya. Nah, sebenarnya hukum yang diberikan kepada bangsa Israel itu pun akhirnya dibatalkan karena dia akan membuat perjanjian yang baru. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 begini, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Tadi Yehuda. fungsinya apa Pak? Fungsinya apa tadi? Fungsinya itu untuk kedatangan daripada daripada Mesias, Nubuatan. kedatangan Mesias. Nubuatan ya. Iya. Jadi Oke, waktu fungsinya nubuatan. hukum Taurat itu, khususnya di imamat itu, ada pengorbanan itu untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa kamu itu berdosa dan kamu harus ditebus. Dan waktu itu sementara menunggu kedatangan Mesias, dia itu diberikan hukum kehendak Bapaknya, kalau kamu menuruti kamu baik. Nah, kalau kamu mau datang kepada Bapa, kamu harus mengorbankan hewan yang tidak bercacat, Cukup Pak. tidak Jadi bercela. cukup dulu Pak. Cuma fungsinya doang. Jadi fungsinya nubuatan untuk Mesias, yaitu Yesus. Oke. Iya, ya itu benar. Oke. Bang Billy, silakan Bang Billy. Kita pada dijadiin nubuatan. Iya, jadi kita perlu pertegas lagi bahwa Mesias itu bukan Yesus. Sang Raja yang akan datang namanya bukan Yesus. Tidak pernah ada tertulis di dalam kitab Tanakh ya bahwa Sang Raja yang akan menjadi Raja di Israel atau Sang Mesias itu namanya Yesus. Kita sudah buktikan tadi di dalam kitab Yeremia 9 ayat 30 ayat 9 yang berbunyi Ve'aftu et Hashem Elohim ve'et David makam masyarakim lachem, ya, bahwa sang Mesias atau sang Raja itu namanya Daud, bukan Yesus. Sayangnya itu aja. Karena disitulah sebenarnya letak inti daripada identitas sang Mesias. Karena ada kata gini, dan mereka akan mengabdi kepada Daud, raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Nah, para pengabur terjemahan, ya, para perusak terjemahan bapak gereja kalian itu tidak aware untuk hal ini. Makanya tidak ada, there is no perfect crime, tidak ada kejahatan yang sempurna, sehingga kalian miss di sini. Seharusnya di sini kalau mau diterjemahkan secara miss di sini, dan mereka akan mengabdi kepada Yeshua, raja mereka yang akan aku bangkitkan mereka bagi mereka. Maka habislah semua stok orang Yahudi untuk tidak percaya kepada Yesus. Nyatanya sang Mesias identitasnya bukan bernama Yesus tapi bernama Daud. Yeremia 30 ayat 9 itu adalah fakta yang jelas-jelas tertulis, yang terlihat, ya, yang bukan pakai perumpamaan lagi, bukan diraba-raba lagi, bukan ditafsir-tafsir lagi, tapi secara eksplisit dikatakan mereka akan mengabdi kepada raja mereka, yaitu Daud, bukan Yeshua. Itu jelas. Ini Bang Billy, kitab Anda itu dipakai nubuatan untuk Yesus, terutama sering dikutip Yesaya 53 sama Yesaya 95. Nggak ada. Pendapat Anda. Makanya nggak ada. Yesaya 53 itu berbicara tentang the righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang-orang benar daripada orang-orang Yahudi. Ya, kita semuanya ditulis dalam bentuk lampau. Kita lihat Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini semua dalam bentuk lampau. Grammarnya dalam bahasa Ibraninya dan bahasa Inggrisnya tentunya. Jadi oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan misalnya. Itu bukan oleh bilur-bilurnya we were healed. Kita telah disembuhkan. Jadi dalam bentuk lampau. Ketika Yesaya ini berbicara terus dalam bentuk grammarnya lampau. Jadi sudah terjadi. Kenapa? The righteous remnant of Israel, orang-orang benar dari orang-orang Yahudi yang ikut menderita dengan orang-orang Israel. Kemana mereka? Berada di pembuangan. Siapa mereka? Sadrak, Mesak, Abednego
dengan para nabi-nabinya itu Yesaya, ya, mereka semua dibawa semua kemana? Ke pembuangan. Apakah mereka menderita? Menderita. Itulah the righteous remnant of Israel, sisa orang benar daripada orang Yahudi yang ikut menderita. Begitu. Jadi tidak ada hubungannya. Belum lagi terjemahan, ya. Terjemahannya ini kalau kita periksa dari ayat 53 ayat 1 sampai yang terakhir 20 sampai berapa tadi? Sampai ke 5 sampai Bukan, ke bukan. 5 13 12 nanti situ banyak 12. pelencengan daripada terjemahan, misalnya kata lamo yang artinya mereka itu mereka Doro. dijadikan dia gitu. Doro. Jadikan kata doro, ya, doro, soal keturunannya Keturunan. ya, diganti menjadi nasibnya. Kenapa? Karena Yesus tidak punya keturunan. Kalau sampai Yesus itu terjemahannya tetap dengan terjemahan yang sesungguhnya yaitu melihat keturunannya, maka habislah Yesus, nggak ada. Makanya diganti tentang nasibnya, siapa yang akan memperdulikannya. Itu Yesaya berapa itu? 53 ayat 5 ya? Ya, 5. Coba ya, saya buka nih ya. Nih, bisa Ya, dibesarkan. Bisa. Mau main-main sama kitab orang Yahudi. Kita memahami teks asli dan konteksnya. Jadi mari kita buka-bukaan. Nanti Bang Andi coba baca dulu LI-nya, coba. Kitab Kristennya coba. Mulai dari berapa? Yang ayat 5 tadi, yang 5. Ayat 5-nya itu, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu. Oke. Yang mana sih Doro itu ya? 6 Yang kali ya? Doro itu kayaknya ayat 3 kalau nggak 5 deh, coba lihat. 3 ya, dihina mereka. Tentang keturunannya. Ya. Tentang nasibnya. Iya, nasibnya mana ya? Gua belum dah. Oh, aduh, berapa ya tentang nasibnya ya? Panjang banget ini nyarinya nih. Ntar dulu ya. Bentar dulu. Gua cari manual. Oh, 8. Yang ayat 5 dulu deh, ayat 5 coba tadi. Ayat 4 ya, tadi kan dibilang Yesaya 63 ayat 4 coba. 4 itu, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Terus ayat 5. 5 itu tadi ya, sepertinya dia masuk ke 8 sesudah. Yang 5 coba, yang 5 dulu tadi. 5. Tetapi dia divertikam oleh karena Waduh, pemberontakan. kejahatan, lihat ya. Kejahatan tekstual tuh, nggak ada kata tikam. Tikam itu dakar bahasa Ibraninya. Jadi dia dibuat sakit, bukan dibuat ditikam. Seakan-akan itu seperti penyalipan kalau ditikam, ya. Waduh, kejahatan tekstual, ya. Nih, he was pained, bukan ditusuk. Dia dibuat sakit. Jadi bukan ditusuk. Wah, kacau itu. Bukan ditikam. Terus ayat 8 coba. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya. Nah, dan tentang nasibnya. Now that he has been released from the captivity and judgment, and who have imagined such a generation. Tuh, ada kata keturunannya, generasinya. Ya. Original tesnya apa Bang Billy? Oke, Apa? generasinya ayat 8. Nah. Ini dia. Ya. Nih. Doro. Meotser umimishpat lukhak ve'et doro. Nih. Ini doro. Doro itu adalah keturunan ya. keturunan. Kenapa jadi nasib? Nah, kenapa? Karena kalau tetap bunyinya tentang keturunan, generasinya, maka hilanglah nubuatan Yesus, karena Yesus tidak ada generasi keturunannya, nggak ada keturunan Yesus, tidak ada keturunan Yesus. Makanya mereka kaburkan dengan terjemahannya yang salah, yaitu dengan mengganti dengan tentang nasibnya. Kalau Kim James Version apa? Kim James Version ya? Ini Kim James Version apa? Kim. KJP.
Coba Coba aku cek. lihat KJP dulu ya. Coba. Yesaya 538 ya KJP. Jadi kata Doro ini yang mereka ganti Iya. dengan harusnya mazal. Kalau nasib itu mazal. Gila. Jadi seakan-akan memang benar untuk penyaliban untuk Yesus ini, padahal nggak ada sama sekali. Sama. Di situ for the transgeneration. Oh, berarti ada. Cuma inilah, cuman beberapa kitab terjemahan yang salah aja. Itu salah satunya. Terjemahan memang tidak bisa harus disama-samakan, makanya original teks juga kuncinya itu jangan Oh iya dipersoalkan. betul, maka betul. Saya setuju itu. Terjemahan nggak usah Maka- dipersoalkan. Oh, persoalkan dong, nggak boleh. Enggak. Firman Tuhan itu harus Enggak. iya dan amin, nggak boleh diselewengkan, nggak Bukan, boleh. terjemahan itu mengalami revisi. Quran aja berapa kali terjemahannya direvisi. Jadi tolong kita bijaksana. Ya, makanya dalam back to berbicara. original. Berarti kenapa jadi Quran? Makanya back to Iya, original, kitab bro. suci, kitab suci Ini nggak ada itu kalau hubungan Quran. terjadi perbedaan terjemahan. Lalu Nathan, ntar lu tanya dulu Nathan. Yang kitab suci itu terjemahan atau original teksnya? Dua-duanya terjemahan juga. Nggak Kitab bisa suci. dong terjemahan kitab Jadi suci. maksudnya Nggak gini, bisa. maksudnya kalau terjadi perbedaan di terjemahan, makanya kita penting juga gali ke original teksnya. Jadi kalau kita Ya memperdebatkan itu original teksnya tadi terjemahan, Doro itu. Doro itu iya, sama kan nasibnya. generation juga dalam bahasa Inggris. Jadi di bahasa Indonesia disebut nanti generasi bingung, disebut nanti keturunan. Ya karena nggak kalau kena. ambil Nggak Nathan, kena dia. Nathan, kalau LAI menerjemahkan jujur gagal untuk nubuatan Yesus karena Yesus nggak punya keturunan. Jujur, kita pahami dong bahasa Indonesia kita di Indonesia ini. Waduh. Nggak semudah Anda berpikir. Bisa nggak sih nggak ngeyel-ngeyel diskusi kayak gini? Aduh capek deh. Aduh. Janganlah terlalu ngeyel. Masa Bahasa ada Indonesia kita, Handi, masa ada bahasa Indonesia kita dalam kitab terbatas. suci? Bahasa Indonesia kita terbatas kata-kata. Kalau aku nanya Billy aja deh, Bang Billy, yang kitab suci itu terjemahannya atau Bahasa original Indonesia teksnya? Bang? kita harus akui bahasa Nggak usah Indonesia tanya kita dulu Bang Billy terbatas. dulu. Bang Billy dulu saya Indonesia kita tanya. terbatas, jumlah kata-kata Teks aslinya. kita terbatas. Susah juga ya diskusi kalau gini ya, capek deh. Bang Billy, yang kitab suci itu terjemahannya atau original teksnya? Original teksnya. Terjemahan bukan kitab suci toh, karena bisa berubah. Teks aslinya yang suci itu teks Lashon Kodesh istilah kita bilang. Nah, Itu adalah bahasa suci. kalau terjemahan ala kitab suci, masa kitab suci direvisi dari tahun ke tahun? Gimana sih menurut Iya, Nathan ini? makanya. Jadi ya makanya. Udahlah, jujur lah. Jadi menurut Lanjut, Bang lanjut, Billy, lanjut. bentar dulu, Lanjut saya aja. tanya Bang Billy dulu, biar kita edukasi. Menurut Bang Billy gitu, perasaan Anda gimana sih? Septuagint ini menurut Anda gitu loh, kok mengambil kitab Anda terus cenderungnya ya sampai ke LAI kok disalahgunakan Bang Billy? Pendapat Anda? Ya itu sebuah kejahatan kejahatan yang terorganisir ya selama ribuan tahun yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Saya bisa buktikan ya lewat ya tadi kita sudah buktikan bagaimana lembaga Alkitab Indonesia itu melakukan suatu kejahatan penerjemahan dari teks aslinya, diterjemahkan dengan secara brutal dan secara salah sehingga menuntun orang kepada pemahaman yang salah. Makanya mereka menganggap Yesus itu ada di dalam kitab Yesaya 53 karena terjemahan yang salah. Jadi Kristen itu dibangun dari doktrin, terjemahan diselewengkan jadi iman begitu. Pandangan Yudaisme terhadap Septuagint siapa sih? Oke, Septuaginta itu tidak pernah dipakai oleh orang Yahudi di Bait Suci dan itu sebuah kesalahan terbesar karena itu adalah suatu desakan dari raja Yunani di Mesir Alexandria yang bernama Ptolemy ya, di mana dia memaksa dalam tanda kutip imam besar itu pada waktu itu ya Imam Eliezer untuk menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Yunani untuk perbendaraan perpustakaannya di Alexandria. Nah, dari 72 rabi-rabi itu menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, habis itu tidak pernah dipakai lagi untuk di sinagog atau di rumah ibadah orang Yahudi, nggak pernah.
Karena dikatakan tidak seharusnya itu terjadi. Lanjut. Oke. Pak Suki, Septuagint 72 ini siapa sih Pak Suki? Mungkin boleh ditanya dong ke Bilinya, di mana datanya Taruh dulu Bang Nathan. nggak memakai Saya tanya Pak Suki dulu. Septuagint. Pak Suki, Bro Nathan, taruh dulu saya tanya Pak Suki. 72 ini Septuagint ini siapa sih? Iya, saya nggak tahu itu yang 72 orang itu siapa aja. Saya mau Ada tanya pakai Bang loh Billy itu hari nih. ini. Bang Handi, boleh saya tanya Bang Billy? Boleh. Bang Billy, itu bagaimana Bang Billy menjelaskan Yeremia 31 sampai 33? Bagaimana tuh Bang? Coba jelaskinnya. Yeremia berapa? Perjanjian baru. 31 ayat 31 sampai 33. Nah, itu kan perjanjian baru untuk Bani Yakob. Iya, tetapi dibaca. Dari Yehuda dengan Israel, itu yang diperbarui apa Torah, perjanjian Torahnya Yang bagi karena Yehuda itu. iya, Iya, jadi maksudnya bukan gini kepada Bang, bangsa-bangsa. coba dibaca ya. Saya baca ya supaya mengerti nih. Nggak usah Kira-kira kita menurut hafal Bang itu, Billy, Bang. Udah hafal itu, udah sering Ada hafal, bukan sukoda apanya nih? Kan harus ada Ya, yang itu sudah diperhatikan. sering dibahas, tetap itu yang diperbarui Taurat, bukan sebuah kitab perjanjian baru, bukan. Tetap Ya ini nih Taurat ya, yang nih Bang. diperbarui. Yang ayat Perjanjiannya. 33-nya aja ya saya baca nih. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi bapa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Siapa ini siapa? Ini kan Israel menunjuk lah. kepada Yesus Bang, yang Wah. sudah ada di dalam dirinya. Buset, pemaksaan Tertulis banget. Taurat itu. Yesus kan Bang menggenapi lagi. Taurat. Aduh, kacau. Ya kan? Nggak ada itu, nggak ada. Yesus Itu nggak ada menggenapi sama sekali. Taurat, Yesus Kristus adalah kegenapan dan hukum Taurat. Di situ tertulis. Dialah di situ contohnya yaitu Yohanes 1 Iya, iya. ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, di situ tertulis nama Yesus nggak? Ya, Yesus itu bukan nama, Bang. Enggak. Yesus Di itu situ bukan nama tertulis Yesus panggilan. nggak? Yesus itu artinya Yahweh Iya. menyelamatkan gitu. Iya, Dia iya. Sekarang mengutus di situ ada anaknya, nggak Bang. kata Yesua di situ? Enggak, di situ ada nggak kata Yesua dalam kitab Yeremia itu? Ada nggak Yesua? Nggak ada, tetapi kan Ya janji udah, Bapak berarti ada, nggak ada. Bang. Persis. Bahwa nanti Terima keturunan kasih, Anda Hawa bilang nggak ada. Terima kasih, yang memang dapat tidak ada. Terima mengalahkan kasih, terima iblis. Enggak, terima kasih Anda bilang nggak ada. Memang nggak ada. Iya. Tetapi Iya. artinya apa, Bang? Yang dapat mengalahkan iblis, artinya itu yang taat Taurat, Bang. Yang taat Taurat itu siapa? Taat kehendak Bapa. Yesus, Bang. Itulah yang tertulis di dalam hati dan pikiran Yesus. Enggak ada, Itu kan nggak ada mengarah kata kepada Yesus di Kristus, situ. Bang. Itu menurut Anda, tidak ada itu merujuk ke, itu kan kitab kami, bukan kitab Anda loh. Iya, tetapi kan Abang bisa kira-kira menilai nih kepada siapa nih orang yang bisa ditulis hukumnya di dalam hati dan pikirannya. Bangsa Yahudi kan Orang nggak Yahudi. ada yang taat, Bang. Gini, kamu itu nggak membaca dengan detail. Perjanjian itu diberikan kepada Israel dengan Yehuda. Orang Yahudi saja itu diberikan kepada orang Yahudi perjanjian itu. Yang akan menuruti Torah segenap hati dan segenap jiwa, itu yang tertulis itu bagi orang Yahudi, bukan Iya, kamu. benar. Iya, Perjanjian Itu bukan bukannya kan ya, Yesus bagian dari orang Bro, Yahudi. Coba di situ baca lagi tertulis. Anisalebes. Ini orang ngeyel ini Anisalebes. Iya, ya, ini loh. Di situ Ya. firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Iya. Yehuda. Nggak ada Yesus. Nah, Nggak ada Yesus, Bang, tetapi kan Bapa mengirim anaknya. Anaknya itulah ya menerima Nah, ini hukum penafsiran. itu. Dia dapat Penafsiran melaksanakan. namanya. Bukan penafsiran, Bang. Nanti kan Yesus mengatakan aku Jangan menggenapi nafsir Taurat. dong itu. Bukan nafsir, orang nggak ada kata Yesua di situ kamu paksain. Udah yang ada yang pasti Yehuda dengan Israel. Yehuda itu Israel Selatan, Samaria itu Israel Utara. Gimana sih? Nah, lalu kira-kira siapa orangnya tuh, Bang, yang sudah ditulis hukumnya di dalam hati mereka? Siapa? Bani Ya, semua Israel lah orang, itu. semua bangsa Yahudi lah. Gimana sih? Iya, contohnya Bangsa seperti Yahudi apa? itu- Orang hidupnya seperti Itu nggak apa? menunjuk Bang? orang, menunjuk bani. Kaum, Astaga Tuhan. kaum bang, kaum, bukan orang, bukan person, Ya. tapi kaum, people. Bahasa Inggrisnya apa sih people? People. Ya, people. ya. People. Ya, Nation. keturunan Abraham itu, Bang, Jewish, yang sesungguhnya ya, Jewish keturunan nation. adalah keturunan yang imannya sama, Bang, bukan keturunan secara Apakah jasmani. Kristen keturunan Abraham? Keturunan Abraham dalam kerohanian, keimanan, Bang. Jadi kalau Nah, tapi Abraham kok- itu percaya kepada Yahweh, Iya, lalu iya. percaya kepada Oke. yang dijanjikan itu Mesias, demikian semua orang yang percaya kepada Mesias itu keturunan Abraham, Bang. Iya, tapi Jadi kan bukan kalian tidak keturunan secara mengikuti. daging. Tapi kalian tidak masuk dalam perjanjian Abraham loh. Kristen nggak masuk perjanjian Abraham.
Masuk bang, selama orang percaya kepada Kristus Oh enggak, perjanjian Abraham itu sebagai apa? Coba Mesias, perjanjian Bang, Abraham dengan masuk, Tuhan itu apa? Bang, keturunan Abraham. Perjanjian Abraham dengan Tuhan itu diikat dengan apa? Ya waktu itu kan diikat dengan sunat bang. Selanjutnya diberikan Sunat. Taurat. Kristen tidak perlu sunat. Tapi sunat itu mengarahkan kepada Taurat bang. Ya, makanya Kristen tidak mengarah, justru Kristen menganulir sunat. Jadi kalian bukanlah bagian dari perjanjian Abraham karena kalian tidak mengikuti daripada mila Abraham itu. Nah yang kedua begini bang, Taurat itu dapat dilaksanakan ya, mempersembahkan hewan untuk datang kepada Bapa di dalam bait suci itu harus ada bait sucinya. Sekarang bait sucinya sudah dirombak bang. Gini aja Pak Dan Suki, mengatakan Pak Suki, bait Pak sucinya Suki. adalah tubuhnya Yesus, tubuh kita juga. Persingkat aja deh Pak Salah Suki. itu. Pak Suki, apa fungsi Taurat buat Kristen? Fungsi Taurat pengertiannya adalah hukum Tuhan bang. Hukum Memang Anda Tuhan mengikuti itu hukum Taurat? iya, jadi hukum yang tidak tertulis lagi tetapi Bang, sudah jelasin. hidup di dalam diri pribadi Yesus bang. Jadi bukan lagi kita melihat secara tertulis, kita sekarang ikut teladan Kristus bang. Itulah Oke, fungsinya ya udah. sekarang. Gini Bang Andi, saya mau tahu seberapa lekat Kristen ini yang bernama Suki ini dengan Taurat. Oke. Sekarang saya tanya sama Pak Suki ya. Kalau Anda benar-benar dekat dengan Taurat, coba perintah ketujuh itu apa? Ya saya harus lihat dulu bang. Nah, berarti Anda tidak dekat dengan Taurat. Apa pertanyaannya Billy? Gua nggak denger. Perintah ketujuh itu Keluaran apa? 20 ya. Di dalam kekristenan ya dikatakan ya jangan berzina. Betul, Benar, itu baru berzina, Kristen ya. sejati, Kristen yang tahu akan Taurat. Tapi Anda belum tahu Taurat, makanya Anda nggak bisa ngomong Taurat. Ketika Anda untuk sekelas anak sekolah minggu aja tahu itu perintah ketujuh apa. Jadi Jangan Anda- mencuri. Enggak. Kedelapan. Kalau perintah jangan mencurinya tahu bang, jangan berzina tahu, tapi urutannya saya nggak tahu. Nah, itu penting. Iya kan? Kenapa? Yang Itu yang penting. Jadi pengertiannya, 10 Bang. perintah. Loh, sekarang bagaimana kamu? Oke, sekarang 1 sampai 10 silakan. Ya, jadi begini. Di dalam Matius 22 ayat Jangan 37 sampai kepadamu Allah 40 di hadapanku. mengatakan bahwa di kedua hukum kasih itulah tergantung seluruh hukum Taurat, Bang. Jadi kalau orang sudah memiliki kasih, dia pasti menggenapi Taurat. Itu nggak usah pakai dihafal-hafal, Bang. Kalau orang memiliki kasih, Oh, harus dia dihafal, tidak berbuat nggak jahat boleh. kepada orang lain. Harus dihafal. Kenapa? Itu. Bagaimana kalian bisa melakukan? Bagaimana kamu? Saya hafal bang, saya hafal. Coba, silakan. Coba. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari Salah. tanah Mesir. Jangan Salah. Jangan Salah. jangan menyembah berhala pertama. Salah. Oke, terjemahkan memang seperti itu ke kami. Salah. Jadi tetap Nggak boleh. Itu kan Tuhannya Jangan orang ada Islam. itu Kamu nggak boleh pakai nama Allah. Gimana sih? Anoki Hasem Eloheka serusika merim sermita fadim lo yeleka Elohim akhirim alpanai lo tasheleka fesel fekoltemu na asher basami mal fa asher baris mitakat fa asher bemai mitakat lares lo testakat velotadem ki anoki Hasem Eloheka karena ketahuan abot albani masesim Feralibin Lushonai Feose Chesed le alafim Tuh lewafai usombre misfotai begitu. Betul itu, tapi jangan memakai nama Tuhan orang Islam. Terjemahan bahasa Indonesia gimana Bang Billy coba? Kasihlah Hashem Elohimu, gitu. Jangan Hasem kasihlah. Elohim. Oh, izin Dengerin bertanya. dulu. Izin bertanya. Elohim itu memang asli bahasa Ibrani atau memang diadopsi dari sesembahan Ya berhala? aslilah. Coba Asli jelaskan lah. Bang Billy. Elohim itu Asli lah. sudah dikenal nggak di kalangan penyembah berhala juga apa memang itu dijadikan Hebrukan gitu gimana? Jadi Elohim itu artinya otoritas atau kekuatan sebenarnya. Jadi kayak semacam Berarti Musa bukan disebut- nama ya, berarti gelar ya. Iya, makanya gantung Elohim, misalnya Elohim Akhirim ya. Tadi kan ada kata-kata tadi Anoki Hashem Eloheka ya. Akulah IHWH Elohimu ya kan. Nah, nanti ada jangan engkau menyembah Tuhan-Tuhan lain. Elohim Akhirim. Nah, jadi tergantung kalau Elohim itu berdiri
bersamaan dengan YHWH berarti dia adalah otoritas daripada YHWH, kekuatan YHWH. Tapi kalau ya Elohim, ada kata yang lainnya Elilim atau berhala-berhala lain, itu merujuk kepada berhala. Jadi Elohim itu artinya adalah otoritas atau kekuatan begitu.